Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kekeringan meteorologis pada musim kemarau. Hal ini membutuhkan kesiagaan dari pemerintah pusat dan daerah. Risiko kekeringan meteorologis dan kesiapsiagaan sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Pada 3 bulan ini mengakibatkan sumber air yang digunakan oleh warga dalam sehari-hari berkurang dan mengalami kekeringan. Halo semua, pernah dengar soal kekeringan gak? Pastinya pernah dong. Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas soal kekeringan air, terutama kejadian yang ada di desa Bawonahono. Penting banget nih buat kita untuk tahu apa itu kekeringan, penyebabnya, sampai dampaknya. Siap-siap ya. Apa itu kekeringan air? Jadi, kekeringan itu sebenarnya variasi iklim yang biasa terjadi di mana aja menurut World Meteorological Organization. Gampangnya, kalau kata BMKG, kekeringan terjadi pas curah hujan lagi rendah. Jadi, cadangan air berkurang dan kebutuhan air kita jadi terganggu. Kebayangkan susahnya tuh gimana? Kenapa sih terjadi kekeringan? Ada beberapa faktornya nih. Yang pertama, curah hujan yang rendah. Kalau ini sih faktor alamiah ya. Kalau hujannya jarang turun, ya wajar aja airnya jadi langka. Yang kedua, perubahan iklim. Dengan adanya pemanasan global, dan itu bikin periode kekeringan kita jadi lebih panjang. Yang ketiga, kurangnya daerah resapan. Kebanyakan pembangunan dan penebangan pohon itu bikin tanah susah nyerap air hujan. Akibatnya, air jadi kayak numpang lewat aja. Yang keempat, penggunaan air berlebihan. Nah, ini nih yang sering kita lakukan tanpa sadar. Boros air itu bisa bikin daerah kita kekeringan juga loh. Nah, ini dia cerita dari desa Bawonahono. Tahun 2023 kemarin, mereka tuh ngalamin kekeringan parah selama 4 minggu. Desa ini ada di Kecamatan Panayaman nih Selatan. Penyebabnya kemarau panjang yang bikin semua sumber mata air jadi kering kerontang. Kasian banget warga di sana, kesulitan dapat air bersih. Dampak kekeringan itu nggak main-main loh guys. Pertama, soal ketahanan pangan. Semua kegiatan perkebunan, peternakan, sama perikanan jadi terganggu. Mau makan apa coba? Terus soal kesehatan. Warga tuh bisa jadi kena diare, dehidrasi, terus hepatitis A. Bahkan nih, masalah kulit karena airnya tuh kotor atau kurang bersih. Serem banget kan? Lanjut ke ekonomi, pendapatan utama dari desa ini tuh berasal dari penjualan beras. Nah, dengan terjadinya kekeringan ini dapat menghambat pertumbuhan sawah guys. Jadi biasanya itu mengakibatkan gagal panen. Dan gak cuman itu, kekeringan juga berdampak ke lingkungan. Jelas, krisis air bersih di mana-mana. Ekosistem pesisir tuh juga bisa keganggu. Intinya, ekosistem dan lingkungan itu jadi rusak parah. Sayangnya nih, di Kabupaten Nia Selatan belum ada peraturan daerah khusus buat ngatur tata kelola air. Ini tuh jadi PR besar buat pemerintahan Nia Selatan. Mereka harusnya tuh bisa lebih sigap ngatasin masalah kekeringan air biar masyarakat gak kesusahan lagi. Tapi, untungnya di Provinsi Sumatera Utara ada peraturan daerah yang bisa jadi panduan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Bab 5 Pasal 8 tahun 2009. Peraturan ini tuh intinya bilang kalau perencanaan pemanfaatan air permukaan itu penting banget buat pedoman pelaksanaan penggunaan air. Jadi intinya kekeringan itu kejadian biasa, tapi dampaknya yang luar biasa. Bisa ke pangan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Di kasus desa Bawonahono ini, pemerintah Kabupaten Nia Selatan masih dinilai kurang maksimal dalam menangani kekeringan air. Seharusnya mereka tuh bisa lebih proaktif dan ngikutin regulasi tata kelola air buat ngatasin masalah ini. Semoga ke depannya hal ini bisa menjadi lebih baik ya. Sekian dari kami. Terima kasih.